Cerita berlanjut, setelah keenam Master Sekte Besar Domain Suci dikepung seluruh anggota Sekte Gerbang Sembilan Surgawi yang dipimpin Gu Xuanchen, dan dituduh telah meracuni Master Sekte Hu Qingyang. Mengetahui semua ini pasti adalah rencana Gu Xuanchen, tanpa basa-basi lagi, Wu Qianlong bergegas melesat maju menyerang Gu Xuanchen, sambil berteriak. Jangan terlalu banyak bicara omong kosong dengannya, mari langsung kita serang saja. Menerima instruksinya, Nanmen Yi langsung bersiap menyerang, bersiaplah untuk mati. Akan tetapi, dengan sangat mudah, Gu Xuanchen menangkap tubuh mereka berdua menggunakan aura spiritual di tubuhnya. Tak menunggu lama, ia langsung menghempaskan mereka berdua, hingga membuat mereka berdua terlempar membentur lantai di sana dengan cukup keras. Setelah menghempaskan mereka berdua, Gu Xuanchen bergumam, akan kutangani kedua orang ini terlebih dahulu. Semua orang di sana sontak terperangah menyaksikan Gu Xuanchen yang bisa dengan mudahnya menghempaskan kedua Master Sekte Besar Domain Suci. Tak lama, Nanmen Yi dan Wu Qianlong bergegas bangkit kembali, dengan beberapa luka di tubuh mereka. Sialan. Nanmen Yi memberikan instruksi, anak ini memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa, kau serang dari sebelah kiri, aku dari sebelah kanan, mari kita serang dia bersama-sama, jangan sampai lengah, oke. Namun, belum sempat mereka bertindak, energi spiritual Gu Xuanchen sudah melesat terlebih dahulu menangkap kaki mereka berdua. Melihat itu, Wu Qianlong dan Nanmen Yi sontak terkejut. Dengan santai, Gu Xuanchen mengontrol energi spiritualnya. Apa kalian berdua masih mampu untuk berdiri? Sepertinya kalian belum cukup merasakan penderitaan. Setelah mengatakan itu, Gu Xuanchen bergegas mengangkat mereka berdua ke atas. Tak menunggu lama, Gu Xuanchen langsung mematahkan kaki Nanmen Yi dan Wu Qianlong, hingga membuat mereka menjerit kesakitan. Tidak, kakiku. Mendengar teriakan kesakitan mereka berdua, Gu Xuanchen bergumam, sekarang kedengarannya jauh lebih enak di telingaku. Tak ingin terus tinggal diam, Lin Zhantian dan Sashi berniat menyerang. Ayo kita juga maju, baik saudara kelima. Akan tetapi, mereka dihadang oleh kelompok Penatua Yunsan, lawan kalian adalah kami. Di sisi lain, setelah mematahkan kaki Nanmen Yi dan Wu Qianlong, Gu Xuanchen sekarang sedang berhadapan dengan Zhang Zhenshan. Dengan serius, Gu Xuanchen bertanya, sebelumnya saat di luar menara Wan Bao, orang misterius yang menggunakan kekuatan spiritual untuk memata-mataiku, itu adalah kamu, bukan? Tanpa basa-basi, Zhang Zhenshan langsung mengeluarkan piringan formasinya, berhentilah bicara omong kosong. Dan ia bergegas mengaktifkan piringan formasi itu, sambil berteriak, hari ini, akan kupastikan, kau yang akan mati atau aku yang akan binasa. Melihat itu, Gu Xuanchen hanya mengamatinya dengan serius, dan tak menunggu lama, ia langsung terbawa masuk ke dalam formasi yang Zhang Zhenshan persiapkan. Sambil melihat tempat di sekelilingnya, Gu Xuanchen bergumam, dalam hatinya, dia menggunakan piringan formasi untuk menarikku ke dalam formasi ini. Dia juga mendapati banyak boneka lumpur di sana, dan berpikir, di sini banyak boneka lumpur yang disertai dengan kekuatan hukum. Tak lama, dari atas terdengar Zhang Zhenshan yang menertawakannya. Sambil mengendalikan seluruh boneka di sana, Zhang Zhenshan berkata, karena kau telah mengalahkan Hu Qingyang, maka seharusnya kau menikmati perlakuanku yang istimewa ini. Dalam hatinya, ini adalah formasi yang aku pelajari seumur hidup, yang ku khususkan untuk menghadapi Hu Qingyang, tidak pernah terpikirkan bahwa akhirnya akan ku gunakan pada bocah ini. Tak berlama-lama lagi, Zhang Zhenshan bergegas melancarkan serangan. Gu Santong, bersiaplah untuk mati di bawah senjata boneka ilahiku. Tak menunggu lama, puluhan boneka lumpur mulai berlarian menyerang ke arah Gu Xuanchen. Akan tetapi, Gu Xuanchen sama sekali tidak panik. Dengan santai, ia melancarkan tebasan yang langsung menghancurkan boneka-boneka itu. Melihat bonekanya dihancurkan dengan begitu mudah, Zhang Zhenshan sontak terkejut. Apa? Dia menghancurkan bonekaku secara instan. Dengan santai, Gu Xuanchen bertanya, apakah hanya ini kemampuan yang kau miliki? Zhang Zhenshan hanya bisa terdiam mematung menyaksikan kekuatan Gu Xuanchen itu. Tanpa basa-basi lagi, Gu Xuanchen bergegas mempersiapkan sebuah serangan. Dan setelah segel tangan selesai dipersiapkan, ia berteriak, hancurkan. Ledakan energi spiritual yang cukup kuat, langsung menyebar dan menghantam seluruh boneka di sana. Tak tinggal diam,
Zhang Zenshan bergegas mempersiapkan serangan lagi. Dalam hatinya, kekuatan bocah ini sangat menakutkan, aku tidak boleh melawannya secara langsung. Dengan cepat, ia memperbanyak boneka yang dia kontrol di sana, dan tak menunggu lama, terlihat ratusan ribu boneka yang sudah mengepung Gu Xuanchen. Akan tetapi, Gu Xuanchen bisa dengan mudah membabat habis seluruh boneka yang mendekat ke arahnya. Ini sungguh trik yang sangat membosankan. Melihat Gu Xuanchen dengan begitu mudah membabat habis boneka miliknya, Zhang Zenshan sontak terkejut seakan tak percaya. Tidak mungkin. Sambil terus mengamati serangan Gu Xuanchen, ia berpikir, bagaimana mungkin bisa ada gerakan serangan yang begitu cepat di dunia ini? Gu Xuanchen terus melancarkan serangan ke arah boneka-boneka itu, dan dengan cepat, ia melesat menghampiri Zhang Zenshan di atas. Tak berselang lama, Gu Xuanchen telah sampai tepat di samping Zhang Zenshan. Melihat itu, sontak membuatnya panik. Dengan cepat, ia bergegas mengaktifkan dinding pertahanan untuk menahan serangan Gu Xuanchen. Sambil melancarkan serangan, Gu Xuanchen berkata, kurasa sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Menggunakan seluruh kekuatannya, Zhang Zenshan masih mencoba bertahan, aku tidak boleh membiarkannya berhasil. Akan tetapi, Gu Xuanchen bisa dengan mudah melesat maju mematahkan segel tangan yang Zhang Zenshan persiapkan. Dengan sangat cepat, Gu Xuanchen meraih tangan Zhang Zenshan dan langsung membentuk sebuah segel tangan. Setelah segel tangan terbentuk, Gu Xuanchen berkata, hehe, terima kasih. Melihat itu, Zhang Zenshan sontak terkejut. Apa? Dengan cepat, Gu Xuanchen bergegas berteriak, hancurkan. Ledakan energi yang cukup kuat terjadi di sana, dan terus melebar menerjang seluruh boneka, hingga membuat seluruh boneka di sana musnah seketika. Zhang Zenshan juga terpelanting dengan cukup keras akibat terkena ledakan itu. Dan setelah ledakan energi mulai mereda, terlihat Zhang Zenshan yang terduduk tak sadarkan diri di sana. Gu Xuanchen yang masih dalam kondisi baik-baik saja, berjalan menghampirinya, dan berkata, kau sungguh membuang-buang banyak waktuku. Sementara itu, di luar piringan formasi, para murid Sekte Gerbang 9 Surgawi, masih terus berusaha menangkap Lin Zhantian dan Sashi. Ayo, tangkap mereka. Akan tetapi, Lin Zhantian dan Sashi juga masih terus berusaha melawan, dan membuat para murid sama sekali tak bisa mendekati mereka. Dengan sedikit cemas, salah seorang murid berpikir, sial, padahal kita punya begitu banyak pasukan, tetapi kita sama sekali tidak memperoleh keunggulan sedikit pun. Akan tetapi, secara tiba-tiba, muncul sebuah portal dari atas mereka. Melihat itu, mereka seketika menghentikan pertarungan. Dan dari dalam portal, Gu Xuanchen muncul dengan membawa Zhang Zenshan yang telah dia kalahkan. Melihat orang yang keluar adalah Gu Xuanchen, Tian Feng dan Tian Mo juga para murid Sekte Gerbang 9 Surgawi sontak sangat gembira. Gu Santong, kamu akhirnya kembali. Di sisi lain, Liu Zhantian seketika panik melihat Zhang Zenshan telah dikalahkan. Dalam hatinya, ini buruk, ternyata bahkan kakak pun dikalahkan olehnya. Karena sudah terpojok, Liu Zhantian bergegas berteriak, saudara ketujuh kita sudah tidak bisa lagi menunggu. Sambil mengeluarkan sebotol kecil ramuan, Sashi menanggapi, ya, saudara kelima aku mengerti. Dengan cepat, Sashi langsung meminum ramuan yang dia keluarkan itu. Gu Xuanchen hanya melihatnya dari atas dengan tatapan serius, Setelah ramuan itu selesai diminum, tak menunggu lama, tubuh Sashi mulai berubah menjadi seperti monster, bunuh. Sambil meledakkan aura di tubuhnya, hingga membuat para murid Sekte Gerbang 9 Surgawi terpelanting akibat ledakan auranya, Sashi berteriak, aku akan membunuh kalian semua. Mendapati lonjakan kekuatan lawan yang begitu tiba-tiba, sontak membuat mereka syok. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Tak lama, Sashi yang telah berubah menjadi monster, telah berpindah tepat di belakang mereka. Belum sempat mereka merespon, sebuah serangan langsung menghantam mereka dengan cukup kuat. Menyaksikan itu, Gu Xuanchen bergumam dalam hatinya. Dalam kondisi ini, dia sepertinya telah terpengaruh oleh kultivasinya. Dia masuk dalam kondisi yang mengubahnya menjadi jauh lebih kuat atau bisa dibilang berubah menjadi iblis. Melihat sosok Sashi sekarang, sontak membuat para murid Sekte Gerbang 9 Surgawi ketakutan. Apa dia ini sebenarnya seorang monster? Kenapa dia tiba-tiba berubah sikapnya begitu drastis?
Sambil menancapkan pedangnya ke tanah, dengan serius, Lin Zhantian menanggapi, kalian salah, inilah penampilan sebenarnya yang dimiliki Sashi. Dan Lin Zhantian mulai bercerita, ketika aku pertama kali melihat Sashi, dia sama sekali tidak memiliki teman, dia adalah Lin Zhantian saat masih muda. Pada saat itu, Sashi menjadi sosok monster dan membantai semua orang yang ingin membunuhnya, dan inilah wujud aslinya. Pemimpin pasukan yang ingin membunuh Sashi berteriak, kalian jangan mundur, kita dipercaya oleh para penduduk untuk membasmi monster ini, jadi hari ini kita harus bisa membunuhnya. Akan tetapi, Sashi sudah berpindah tepat di sampingnya, dan langsung melancarkan serangan, sepertinya tidak ada kesenangan lain, selain terus membunuh, hehe. Melihat sosok Sashi saat itu, Lin Zhantian hanya bisa gemetar ketakutan, dan sama sekali tidak bisa bergerak. Sementara itu, Sashi sudah berada tepat di hadapannya, dan sudah bersiap membunuhnya. Lin Zhantian yang masih muda hanya bisa menutup mata pasrah menunggu kematian. Akan tetapi, entah apa yang terjadi, ketika aku tersadar, Sashi sudah kembali normal seperti manusia biasa, mungkin karena reaksi hubungan darah, dia tidak membunuhku. Melihat Lin Zhantian yang telah tersadar, Sashi sontak ketakutan, dan bergegas meminta maaf, maaf, aku tidak bermaksud untuk membunuh orang-orang. Tapi, penduduk desa menganggapku sebagai seorang pencuri dan monster, mereka terus melempariku barang-barang, bahkan mereka juga ingin membunuhku. Melihat tubuhnya yang telah dibalut perban, Lin Zhantian berpikir, apakah ini adalah hasil perawatan yang dia berikan padaku? Dia juga melihat luka yang berada di sekujur tubuh Sashi, luka-luka di tubuhnya, apa itu penduduk desa yang melakukannya? Mungkin karena melihat sisi lemahnya saat itu, juga karena aku merasa kasihan padanya, aku memutuskan untuk menawarinya pergi bersamaku, apa kau ingin pergi dari sini? Melihat Sashi yang hanya diam, Lin Zhantian mengulangi perkataannya, aku bilang ayo pergi dari sini bersamaku, apa kau mau? Mendengar tawaran itu, sontak membuat Sashi sangat gembira. Dan kemudian, Sashi menjadi rekanku, aku akan menangani musuh sebelah kanan, kamu tangani yang sebelah kiri, apa kau mengerti? Oke, aku mengerti. Kami, dua bersaudara telah mengembara ke seluruh penjuru, dengan hanya mengandalkan sisa-sisa gulungan buku surgawi Yin Yang, kami menjelajahi Holy Land. Kami berdua menghadapi berbagai musuh bersama di sepanjang jalan. Dan pada akhirnya, Sashi mendirikan aliansi Light Martial, sementara aku, menjadi Patriark Pavilion Wushuang. Namun, baru setelah aku mengenalnya lebih dekat, aku baru menyadari bahwa gulungan buku surgawi Yin Yang, milik Sashi berbeda dengan milikku. Pecahan gulungan buku surgawi Yin Yang miliknya mengandung niat membunuh yang sangat kuat, jadi sangat mungkin membuat orang yang memilikinya terjerumus dalam kegelapan. Setelah mengenang masa lalunya dengan Sashi, Lin Zhantian bergumam dalam hatinya. Oleh karena itu, setiap hari dia selalu berusaha menahan niat membunuhnya sendiri, dan pada akhirnya sekarang. Sambil melihat Sashi yang telah mengamuk, Lin Zhantian berteriak, inilah diri Sashi yang sebenarnya. Para anggota Sekte Gerbang 9 Surgawi dibuat kewalahan akibat Sashi yang mengamuk. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Sashi terus menghantam para anggota Sekte Gerbang 9 Surgawi, hingga membuat mereka berhamburan dan sama sekali tidak bisa melawan. Dengan ekspresi serius, Lin Zhantian berkata, semua orang mengira bahwa di antara ketujuh Master Sekte Suci Holy Land, Hu Qingyang adalah yang terkuat, tapi yang sebenarnya tidak seperti itu. Hanya karena sikap baik hati Sashi yang tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, dia tak mau berselisih dengan Hu Qingyang. Dan aku juga tidak mau memaksa dia, sehingga dia memutuskan untuk terus menjadi yang terlemah. Tapi, jika dia sudah mulai serius, bahkan 10 Hu Qingyang mungkin juga bukan tandingannya. Setelah mengatakan itu, Lin Zhantian berteriak, Sashi, kau adalah yang terkuat di sini, jadi mari kita lakukan sesuatu yang besar, kau tak perlu lagi menyembunyikan niat membunuhmu sekarang. Mendengar teriakannya, Gu Xuanchen yang dari tadi diam seketika tersenyum dibuatnya, Tanpa basa-basi, ia langsung mempersiapkan sebuah serangan, dan berkata, orang yang terkuat di sini. Sambil melesat maju menyerang, Gu Xuanchen melanjutkan perkataannya, hanyalah aku seorang. Serangan yang dia lancarkan, berhasil menebas tubuh Sashi dengan sangat cepat.
Melihat serangan yang dilancarkan Gu Xuanchen, Tian Feng dan para anggota Sekte Gerbang Sembilan Surgawi sontak terperangah. Apa, itu cepat sekali serangannya. Akan tetapi, serangan yang Gu Xuanchen lancarkan, sama sekali tidak berefek pada tubuh Sashi, dan justru membuat Sashi semakin mengamuk. Sashi melancarkan pukulan ke arahnya, namun, Gu Xuanchen masih bisa menghindari serangan itu. Melihat itu, sontak membuat Gu Xuanchen sedikit terkejut. Dalam hatinya, lukanya langsung sembuh. Tubuhnya sungguh sangat tangguh, sepertinya. Akan tetapi, secara tiba-tiba, Sashi sudah melesat tepat di hadapannya, dan bersiap melancarkan serangan balasan. Belum sempat Gu Xuanchen merespon, pukulan yang cukup kuat, sudah terlebih dulu menghantam telak tubuhnya. Terkena pukulan itu, Gu Xuanchen seketika terlempar dengan cukup keras, hingga membuatnya membentur banyak bebatuan di sana. Melihat Gu Xuanchen yang terlempar akibat terkena serangan Sashi, sontak membuat Ye Tianyu cemas. Saudara Gu. Belum cukup hanya membuat Gu Xuanchen terlempar, dengan cepat, Sashi bergegas melesat maju mengejar ke arah Gu Xuanchen. Melihat Sashi yang masih mengejar, Ye Tianyu berniat pergi membantu Gu Xuanchen. Aku akan pergi juga membantu saudara Gu. Salah seorang murid mencoba menghentikannya. Saudari junior, ini bukan sesuatu yang bisa kita campuri. Pergi ke sana itu hanya akan membuat semuanya semakin kacau. Lebih baik kita fokus pada musuh yang ada di hadapan kita terlebih dahulu. Tak mau kalah, Lin Zhantian juga sudah mulai serius. Segera majulah, kalian para bajingan. Namun, Ye Tianyu masih bersikukuh ingin membantu Gu Xuanchen. Aku tidak bisa tinggal diam, ini terlalu berbahaya, aku tidak akan membiarkannya melawan musuh sendirian. Tak hanya itu, para murid di sana juga dipenuhi kepanikan. Saudara junior Kong, jangan berdiam diri saja di sana, mari kita maju hentikan musuhnya. Oh, baik. Di sisi lain, Sashi sudah sampai ke tempat Gu Xuanchen terlempar. Terlihat Gu Xuanchen yang sampai memakai armor iblisnya demi menahan serangan Sashi sebelumnya. Gerakanmu tadi cukup bagus, bisa sampai memaksaku mengeluarkan armor iblis. Dan bergumam, dalam hatinya, tubuhnya besar tapi dia masih bisa begitu lincah. Kekuatannya juga tidak buruk, bisa merusak armor iblisku hanya dengan satu serangan. Dengan cepat, Gu Xuanchen masuk dalam mode serius. Sudah saatnya, aku juga harus serius sekarang. Tak berlama-lama lagi, Gu Xuanchen langsung bergegas melesat maju menyerang. Tak tinggal diam, Sashi melancarkan pukulan bertubi-tubi ke arah Gu Xuanchen, namun, masih bisa dihindari olehnya. Sambil terus menghindari serangan, Gu Xuanchen mempersiapkan sebuah teknik. Dan tak menunggu lama, setelah teknik selesai dipersiapkan, mulai bermunculan akar-akar di sana. Akar-akar itu, mulai melilit tubuh Sashi dengan sangat cepat. Sambil mengamati dari atas, Gu Xuanchen berkata, kali ini, kamu sudah tidak bisa bergerak lagi bukan? Terlihat akar-akar yang Gu Xuanchen keluarkan sudah berhasil melilit seluruh tubuh Sashi, hingga membuatnya sama sekali tak bisa bergerak. Tak berlama-lama lagi, Gu Xuanchen bergegas mempersiapkan sebuah serangan ke arah Sashi yang sudah tidak bisa bergerak itu. Serangan yang dia lancarkan, langsung melesat menghantam telak tubuh Sashi di sana, hingga menimbulkan kepulan asap yang cukup tebal. Dengan serius, Gu Xuanchen menatap kepulan asap itu, mengira dirinya sudah menang. Namun, secara tiba-tiba, tangan Sashi muncul dari kepulan asap tepat di sampingnya, hingga sontak membuatnya terkejut. Tangan besar itu, langsung menerkam tempat berdirinya Gu Xuanchen, akan tetapi, dia masih bisa menghindari serangan mendadak itu. Terlihat Sashi yang masih bisa bangkit kembali setelah terkena serangan Gu Xuanchen, aku akan membunuhmu. Melihat Sashi yang masih bisa bangkit, Gu Xuanchen berpikir, meskipun tubuhnya mengalami luka yang cukup parah, tapi apakah kesadarannya masih mendorongnya untuk menyerang? Di sisi lain, dari dalam hutan terlihat, Ye Tianyu yang baru sampai ke tempat pertarungan mereka. Mengamati kondisi Gu Xuanchen dari balik pohon, Ye Tianyu bergumam, untungnya, saudara Gu masih baik-baik saja. Aku harus menunggu waktu yang tepat sebelum bertindak, sebaliknya, jika aku tidak berhati-hati, aku hanya akan menimbulkan masalah bagi saudara Gu. Sementara itu, terlihat Sashi yang sudah mulai kelelahan, akibat duel melawan Gu Xuanchen. Akan tetapi, secara mengejutkan, Sashi melesat maju menyerang lagi, dengan kecepatan yang meningkat.
Melihat itu, Gu Xuanchen sontak terkejut, kecepatannya jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Tendangan yang sangat cepat langsung melesat ke arah Gu Xuanchen, namun, masih bisa dia hindari, dilanjutkan dengan pukulan yang cukup dahsyat, yang juga masih bisa Gu Xuanchen hindari. Setelah berhasil menghindari kedua serangan itu, Gu Xuanchen berteriak, "Sepertinya aku harus menghentikan sikap sombongmu itu terlebih dahulu." Tanpa basa-basi lagi, Gu Xuanchen bergegas mengaktifkan teknik formasi Water Dragon. Tak menunggu lama, setelah formasi diaktifkan, muncul sosok naga air yang cukup besar, yang meraung ke arah Sashi. Namun, bukannya takut, Sashi justru melompat ke arah naga air itu, dan dia langsung menggigit leher naga air itu. Terkena gigitannya, naga air itu sontak meraung kesakitan. Tak lama, Sashi langsung merobek leher naga air itu dengan gigitannya, dan membuatnya hancur seketika. Setelah menghancurkan naga air itu, Sashi bergegas melesat maju melancarkan serangan ke arah Gu Xuanchen, "Bersiaplah untuk mati." Namun, bukannya panik, Gu Xuanchen justru hanya berdiam diri sambil tersenyum, menatap serangan yang melesat ke arahnya. Dan secara tiba-tiba, naga air yang tadinya hancur, mulai muncul kembali dari belakang Sashi. Naga air yang tadinya hanya satu, sekarang bermunculan menjadi lebih banyak, dan naga-naga itu mulai melilit tubuh Sashi hingga membuatnya tak bisa bergerak. Sambil berusaha melepaskan diri dari lilitan naga air itu, Sashi berkata, "Jangan berpikir kau bisa membuatku terjebak perangkapmu lagi." Namun, Gu Xuanchen dengan santai mengangkat jari telunjuknya, yang diselimuti dengan aura berwarna hitam. Dan tak menunggu lama, dari atas Sashi muncul bongkahan energi hitam yang cukup besar, melesat turun menuju Sashi yang tidak bisa bergerak. Sashi sontak tertegun melihat bongkahan energi yang begitu besar jatuh ke arahnya. Bongkahan itu, melesat jatuh menghantamnya, hingga membuat Sashi terdorong ke bawah akibat tak sanggup menahan berat bongkahan itu. Dengan seluruh kekuatannya, Sashi terus berusaha menahan bongkahan itu. Akan tetapi, Gu Xuanchen tak membiarkannya begitu saja, ia bergegas bersiap melancarkan serangan lagi. "Kau bisa bertahan dengan cukup bagus." Tak menunggu lama, gelombang air langsung muncul dan menghantam Sashi yang sedang menahan bongkahan energi itu. Tak ingin menyerah, Sashi bergegas meledakkan aura api di tubuhnya, untuk menahan serangan Gu Xuanchen. Akan tetapi, dinding pertahanan api yang dia buat dihantam serangan Gu Xuanchen dari berbagai sisi. Akibat benturan kekuatan mereka, hingga menimbulkan hembusan angin yang cukup kuat di sana. Dari balik pohon, Ye Tianyu terus berusaha bertahan dari gelombang angin itu, dan berpikir, kekuatan ini sungguh luar biasa. Ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa ku campuri. Dan beberapa saat kemudian, setelah efek dari benturan kekuatan mereka berdua mulai mereda, terlihat Sashi yang terkapar tak sadarkan diri, dan di sampingnya terdapat botol kaca yang pecah, dan di dalam botol kaca itu berisi selembar daun emas.